Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi di channel YouTube Dr. Iqbal TV. Luar biasa, semoga teman-teman sehat semua. Kali ini saya berada di kantor Warek 1 Universitas Terbuka. Wow, bisa dilihat nih kantornya. Adem banget di sini, nyaman untuk diskusi. Ini di samping saya sudah ada Pak Dr. Muhammad Yunus, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka. Pak Yunus, eh, apa yang sudah dilakukan UT saat ini sehingga teman-teman masyarakat itu tahu bahwa UT itu sudah sebentar lagi akan PTNBH dan insya Allah kita akan lebih maju dalam mengemas sebuah akademik, termasuk bagaimana belajarnya, tutorialnya, sehingga teman-teman ini sangat fleksibel dan bisa diikuti oleh teman-teman dari pelosok Nusantara. Monggo Pak Yunus. Mas Iqbal dan teman-teman para pemirsa atau para penikmat vlog ini, bahwa alhamdulillah PTNBH UT insya Allah akan segera, dan mudah-mudahan dengan doa teman-teman itu bisa segera terbit ya. Nah, PTNBH adalah sebuah anugerah, tetapi tantangan di balik anugerah itu Masya Allah luar biasa. Dan kita juga melakukan pembenahan yang juga luar biasa pada berbagai aspek. Salah satu diantaranya adalah kaitannya dengan kurikulum dan pembelajaran. Kenapa kurikulum? Yang pertama, dinamika internal dan eksternal itu luar biasa. Kebijakan-kebijakan baru itu luar biasa, termasuk dalam MBKM. Sementara juga masyarakat, dunia usaha dan sebagainya, perkembangannya juga luar biasa. Mau tidak mau, kita harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan pembelajaran yang kita selenggarakan, yang UT selenggarakan. Mengapa? Kurikulum itu adalah blueprint cetak biru. Ia adalah arah dan pemandu bagaimana kita membentuk, membangun, membantu para peserta didik memiliki capaian pembelajaran tertentu, capaian pembelajaran lulusan. Mengapa? Karena capaian pembelajaran lulusan itu akan menjadi pertaruhan. Apakah ilmu yang diperoleh di UT dapat dimanfaatkan atau tidak? Apakah untuk kepentingan masyarakat, untuk diri sendiri, termasuk di dalamnya dalam merespon dunia kerja, baik dalam posisinya sebagai job creator, sebagai pencipta kerja, atau sebagai job seeker, sebagai pencari kerja. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para lulusan UT itu harus mampu berhadapan dengan tantangan-tantangan di dunia nyata, dalam ini di masyarakat, di dunia pekerjaan, di dunia usaha dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kurikulum harus selalu dievaluasi dan disesuaikan. Nah, evaluasi yang dilakukan, perubahan yang dilakukan oleh UT untuk kurikulum seluruh prodi sekarang ini luar biasa, sangat komprehensif dan substansif, sangat besar. Itu perubahannya, revisi itu hampir total menyeluruh. Karena apa? Karena juga harus mengakomodasi kebijakan baru, termasuk MBKM gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, berbagai perubahan ini termasuk bahan ajarnya kan nanti baru lagi. Kita UT itu akan menerapkan bahan ajar interaktif, di mana multimedia itu dengan cetaknya itu, dengan kalimat-kalimatnya itu menjadi satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Jadi nanti kalau teman-teman bahan ajar interaktif, ketika dia membaca modul, kan mahasiswa sebetulnya memiliki dua hak kaitannya dengan bahan ajar itu ya Pak Iqbal. Yep. Yang pertama adalah bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar digital yang dapat diunduh, di save dan dibaca anytime offline gitu ya. Nah, ketika dia baca bahan ajar itu, maka akan dilengkapi dengan berbagai elemen media, termasuk video atau audio
atau apapun lah yang bisa mempermudah mahasiswa memahami dan menguasai kompetensi yang ada pada setiap modul itu. Gitu. Ketika kita ingin melihat videonya tinggal klik aja, dan bahkan nanti ke depan itu tes formatif itu akan memberikan feedback by mesin tuh Mas, Ya. secara digital. Jadi upaya-upaya perbaikan itu terus kita lakukan. Nah, termasuk masalah MBKM nih. Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar UT, baik dalam bentuk mata kuliah atau dalam bentuk non mata kuliah. Kayak program magang, kayak KKN Nusantara, kayak project, kayak apa misalnya kampus mengajar, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Dan itu tentu harapannya adalah menambah selling point para mahasiswa, termasuk sekarang student mobility. Jadi mahasiswa mengambil program di luar negeri, di perguruan tinggi luar negeri yang sudah diterima oleh kementerian dan sebagainya, sudah disetujui, dan nanti hasilnya akan dilakukan konversi terhadap mata kuliah yang harusnya dia ambil di UT. Tetapi mahasiswa yang ikuti MBKM ya registrasi dulu ke UT. Kalau enggak, teman-teman datanya nggak ada di Dikti. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa mana? Sebagai mahasiswa UT. Nah, teman-teman registrasi. Mata kuliahnya nggak usah diambil, tapi teman-teman nanti mengambil mata kuliah yang disetarakan, apakah dalam bentuk mata kuliah biasa atau dalam bentuk program seperti tadi ada MBKM dan seterusnya. Kemudian hal lainnya, teman-teman sekalian, adalah kaitannya dengan masalah pembelajaran. Ini kan kita di UT sudah mengenal ada tutorial tatap muka, ada tutorial online yang sifatnya asinkronus gitu, tidak 1 minggu, kapan saja mahasiswa bertanya, kapan saja tutor menjawab dan menjelaskan. Ada tutorial yang sinkronus dengan menggunakan media, namanya tutorial webinar. Kita ketemu seperti dengan teman-teman yang sekarang sedang menonton video ini. Nah, itu webinar gitu ya. Jadi pertemuannya pertemuan langsung. Tapi bagi mahasiswa yang nggak sempat hadir karena divideokan, dia bisa mengikuti dari podcastnya, itu nanti disimpan di podcast. Jadi mahasiswa tinggal unduh aja gitu. Kemudian juga ada kombinasi, ada tutonnya, tutorial online-nya, ada tutorial webinarnya, artinya ada asinkronusnya. Ini terus dilakukan UT eksplorasi ini. Kemudian juga kita sedang mempersiapkan untuk supaya yang berikutnya ini bisa dilakukan oleh UT, yaitu tutorial mata kuliah, di mana dosennya yang menjawab tidak dosen, tapi yang merespon itu chatbot, kemudian disiapkan programnya dalam mesin. Jadi mesin yang meresponnya itu, tapi itu by program, Jadi kayak kalau pesawat tanpa awak, drone ya. Nah, ini ada tutorial tanpa tutor, karena tutornya mesin gitu. Itu namanya self-paced tutorial. Ini sudah lama. Kalau tempat lain, termasuk di Coursera, di OpenEdX dan sebagainya, mengembangkan tutorial-tutorial yang bersifat tutorial tanpa tutor gitu ya, tutorial tanpa awak, seperti itu. Kurang lebih ini sedang kita lakukan persiapannya. Dan juga kita sedang mengembangkan untuk praktik-praktikum adalah kegiatan remote lab, bagaimana mahasiswanya di mana, instrukturnya di mana, dia bisa melakukan praktikum langsung di bawah kendali dan bimbingan tutor atau instruktur meskipun dari jauh dan seterusnya. Jadi berbagai upaya perbaikan itu merupakan bahagian dari rangkaian aktivitas anugerah PTNBH supaya ke depan masyarakat semakin memperoleh akses dan hasil proses belajar yang membanggakan, yang bermanfaat di satu sisi, dan yang kedua, teman-teman sekalian, kuliah itu tidak murah. Tetapi kehadiran UT sebagai institusi milik negara itu memungkinkan orang yang terbatas dari sisi jarak, orang yang terbatas dari sisi domisili, orang yang terbatas karena dari sisi waktu karena bekerja, dan orang terbatas dari sisi keuangan harusnya bisa memanfaatkan kuliah di UT ini. Karena UT bukan milik kami, UT adalah milik kita semuanya dan untuk Anda semuanya.
Luar Selamat biasa. bergaul dengan UT ya, dan sukses untuk para mahasiswa UT. Oke, luar biasa bukan ini apa progres yang dilakukan oleh tim akademik Nusa Terbuka. Kita mau kemana, arahnya ke depan mau seperti apa, sudah dirancang semuanya dan tinggal dieksekusi. Doanya, mohon doanya, share video ini di seluruh media sosial teman-teman Anda di seluruh Indonesia dan layanan luar negeri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe Dr. Iqbal TV. Semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.